Beberapa teman menghubungi saya akhir-akhir ini. Dari teman dekat, teman curhat, sampai teman yang sudah lama lost kontak. Mulai dari bertanya kabar, sharing tentang kesibukan, sampai pada akhirnya mereka memulai bercerita tentang keadaannya yang tidak baik-baik saja. Saya senang mereka ingat, apalagi ketika saya dibutuhkan sebagai pendengar. Dan hal itu yang membuat saya merasa sedikit lebih baik. Jadi begini, semenjak saya dan teman-teman saya jarang bertemu, dan kami jarang berkomunikasi, saya selalu berpikir bahwa mereka baik-baik saja dengan dunianya yang sekarang. Dengan keluarganya, pekerjaannya, pendidikannya, dan kehidupan rumah tangganya. Ya, sekalipun saya mengetahui hal itu hanya dari apa yang saya dengar dan lihat di sosial medianya, atau dari cerita-cerita teman saya yang lainnya. Kadang saya juga berpikir, kapan saya bisa menikmati hidup seperti mereka? Seperti tidak banyak beban, tidak banyak pikiran, tenang, damai, dan merasa cukup dengan apa yang mereka punya. Ketika saya lelah, saya menangis dan mulailah saya membayangkan bagaimana saat sekolah dulu. Berat sekali. Seolah saat itu saya merasa jadi manusia paling lemah. Tapi semenjak mereka memulai ceritanya, itu membuat saya tahu bahwa tidak semua tawa yang saya lihat menjadi tanda bahwa seseorang baik-baik saja dalam hidupnya. Ada banyak luka, ada banyak sakit, ada banyak hal yang dipendam. Saya merasa ini lebih sulit dari masalah saya, ini lebih sakit dari luka saya, dan ini lebih pahit dari hidup saya. Dan mereka kuat meski harus memendamnya dalam tangis. Dan dari merekalah, saya belajar bahwa di saat saya hancur, ada yang lebih hancur dari saya. Di saat saya gagal, ada yang lebih gagal dari saya. Di saat saya sakit, ada yang lebih sakit dari saya. Dan di saat saya kecewa, ada yang lebih kecewa dari saya. Salahnya, saya seringkali melupakan hal itu sehingga saya merasa paling hancur dan rapuh. Padahal sebenarnya tidak. Bagi saya beberapa orang memang kuat karena saya belum tentu mampu menghadapi masalah seperti mereka. Dan bagi beberapa orang saya juga kuat karena mereka belum tentu bisa menjadi saya. Kenapa ya? Bisa-bisanya saya beranggapan bahwa sayalah yang paling dirugikan di beberapa waktu. Padahal, sepertiga dari seisi dunia saja tidak saya ketahui sepenuhnya. Hal ini membuat saya ingat kepada salah satu firman Allah yang mengatakan bahwa Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebaikan yang diusahakannya, dan ia mendapat siksa dari kejahatan yang dikerjakannya.